Jadi sebenarnya program pemberdayaan ekonomi disabilitas itu berangkat dari ide Bapak Ketua juga kami berdua itu bagaimana untuk pemberdayaan. Nah di sini yang sering terjadi itu adalah kelangkaan minyak goreng curah yang CP10, DP8 maupun CP10. Itu yang sering dipakai di rumah tangga ya? Iya, hampir semua kalangan itu memakai. Jadi kebutuhan memang luar biasa banyak itu. Nah dari berangkat situ kita berdua punya ide bagaimana dengan keterbatasan ini para disabilitas bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha walaupun dengan keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bang Norman. Pada malam ini saya sudah berada di daerah Kabupaten Indramayu. Saya menjumpai seorang tokoh disabilitas di Kabupaten Indramayu, di mana beliau telah mempelopori berdirinya UMKM bidang usaha minyak sawit, minyak goreng ya, untuk masyarakat. Dan upaya ini patut kita apresiasi karena mesin, kemudian konsep penjualan dan konsep pemberdayaan disabilitasnya semua dikonsep oleh beliau, Bapak Suprayitno, dan timnya Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Yitno. Waalaikumsalam. Sehat, Bapak Pak. Haji Norman. Sehat, alhamdulillah. Pak Yudi sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Masya Allah. Ini malam-malam kita jam 12 malam sampai di Indramayu ingin mendengar hal-hal terkait tentang usaha yang tadi saya sampaikan. Pak Yitno, Ya, apa yang kita dengar tadi itu sebenarnya seperti apa sih Pak? sebetulnya begini. Kita ini ingin teman-teman disabilitas lebih dikenal, tidak saja mengharapkan belas kasihan, tapi kita gigih untuk berusaha. Dan kebetulan rencana program kami ini di Kabupaten Indramayu, khususnya di disabilitas Indramayu, kebetulan juga ada Pak Yudi yang bisa memfasilitasi kita di bidang usaha minyak goreng. Dan kebetulan di bidang usaha minyak goreng itu dalam pemikiran saya atau dalam wawasan saya, ketika memang minyak goreng ini agak langka, sehingga kita punya ide ini, teman-teman disabilitas artinya bisa berjualan atau berdagang menjadi agen minyak goreng, Pak. Sehingga nanti mungkin kedepannya teman-teman disabilitas bisa menjemput bola atau bisa mensosialisasikan bahwa disabilitas Indramayu berdagang minyak goreng di masing-masing wilayahnya. Jadi sehingga wilayah sekitarnya ketika kelangkaan minyak goreng, disabilitas atau usaha disabilitas ini, UKM disabilitas ini ada gitu ya. Nah kebetulan konsep ini dan ide ini saya dengan Pak Yudi memikirkan bagaimana caranya kita bisa launching ya, nanti bisa bermanfaat untuk skala teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman itu punya penghasilan atau punya usaha. Luar biasa tadi penyampaian Pak Suprayitno. Oh ya, kita kembali ke Pak Yudi. Konsepnya seperti apa sih Pak?
disabilitas itu berdagang minyaknya seperti apa? Minyak goreng itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Norman, Pak Itno. Jadi sebenarnya program pemberdayaan ekonomi disabilitas itu berangkat dari ide Bapak Ketua, juga kami berdua, itu bagaimana untuk pemberdayaan. Nah, di sini yang sering terjadi itu adalah kelangkaan minyak goreng curah yang CP10, DP8 maupun CP10. Itu yang sering dipakai di rumah tangga ya? Iya, hampir semua kalangan itu memakai. Jadi kebutuhan memang luar biasa banyak gitu. Nah, dari berangkat situ kita berdua punya ide bagaimana dengan keterbatasan ini para disabilitas bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha walaupun dengan keterbatasan. Makanya kita membuat program pemberdayaan bisnis minyak goreng ini memakai dispenser, Pak. Jadi ada dispenser itu yang memakai kursi roda pun masih bisa. Jadi digital itu memudahkan. Jadi maksudnya ketika orang beli ya, baru dilayani gitu. Ya. Jadi bukan dikemas langsung gitu kan? Ada bisa pakai kemasan bisa, tapi model kayak pom bensin mini kali ya? Iya betul. Jadi tidak harus seandainya ada yang beli punya uang nggak sampai seliter itu bisa dilayani 10.000 pun kita bisa. Oh, di ecer. Iya bisa. Jadi ada yang ecer, ada yang untuk pelanggan yang tetap juga bisa. Jadi itu menyasar kepada keluarga sama pedagang juga ya? Semua kalangan. Semua kalangan. Tidak dibatasi ya. Bisa dari pabrik kerupuk dan lain sebagainya. Karena di sini juga banyak kawasan industri kerupuk, Pak. Nah, disabilitasnya itu ragamnya idealnya apa? Yang nanti akan berdagang, apa dia tunanetra, apa dia daksa, apa tunarungu? Yang jelas kalau tunanetra masih agak kerepotan, Pak, karena itu memakai digital ya. Karena digital ini belum ada yang berbicara. Iya, iya, belum begitu. Berarti tunarungu dan daksa ya. Iya, ya, betul. Jadi agar kita bertujuan itu agar disabilitas bisa mandiri, Pak. Jadi bisa menjadi pengusaha. Saya yakin kami berdua itu kalau mau, asal mau, pasti mampu, pasti bisa. Karena ini sangat simpel sekali dan kita menjamin keberlangsungan. Pasokan minyak goreng itu mau langka mau enggak kita tetap pasok. Karena udah ada beberapa yang akan bekerja sama, akan support teman-teman disabilitas ini. Nah, modal untuk mesinnya itu berapa, Pak? Bang, kita 5,5 juta. Ya, kami satu paket, Pak. Jadi nanti mesin, instalasi, terus storage-nya. Jadi nanti disabilitas itu tinggal dagang, tinggal dagang aja. Jadi tidak memikirkan apapun. Jadi mesinnya beli atau disiapkan? Kita siapkan. Oh. Terus modal minyaknya ya? Ya. Perputaran minyaknya itu ya? Ya, jadi nanti ada salah satu pemodal atau mungkin ada beberapa perbankan itu sudah ingin bergabung, ingin merapat, ingin mensupport para teman-teman disabilitas itu. Wah, seru nih malam-malam ngobrolin minyak goreng. Kita ngopi dulu, Pak. Siap. Ya. Nah, kalau boleh tahu, Pak, rata-rata dari usaha ini disabilitas bisa menghasilkan berapa sih rupiahnya, Pak? Yang normalnya? Normal ya. Jadi kita target itu nggak muluk-muluk, Pak. Jadi 1 minggu itu paling sekitar 1.000 liter. 1.000 liter. Ya. Kalau dirupiahkan berapa? Kalau dirupiahkan range untuk keuntungan itu antara 500 sampai 1.000. 500 sampai 1 juta rupiahnya? Iya. 500.000 sampai liter, iya. 1 juta per minggu. Per minggu. Wow, luar biasa juga nih. UMR berarti ya jatuhnya ya?
Iya. Itu untuk satu titik. Satu titik. Satu titik. Nah, untuk disabilitas itu dia ada pembatasan kuota atau memang diatur sama manajemen Pak Yitno dan Pak Yudi? Kita bantu Pak. Jadi untuk manajemen. Misalnya nih satu berkembang, Ya. dia punya potensi daerah lain lagi, dia Bisa. mengajukan lagi bisa. Bisa. Kita bebaskan biar dia juga harus menjadi seorang pengusaha. Wow, keren. Nah, jadi dia bisa membuka beberapa titik ya. Betul. Dan kawan-kawan sekalian, ternyata Pak Suprayitno ini adalah ketua KUDIL, kelompok usaha disabilitas Luar biasa. luar biasa. Indonesia. Jadi kelompok usaha disabilitas luar biasa KUDIL. Ketua umumnya beliau. Terobosan yang luar biasa Pak Yitno. Dan sekarang ini sudah launching belum Pak? Kebetulan kita nih akan mengadakan HDI dan kebetulan juga Sekalian teman-teman launching ya? iya sekalian launching dan juga perlu Pak Norman diketahui bahwa dalam penjualan minyak ini jadi saya mau ibu-ibu rumah tangga juga bisa perlu tahu jangan minyak di lantainya itu dibuang gitu loh. Itu masih bisa kita terima. Kita tidak mendaur ulang, tapi nanti kita akan kerjasama ada penemuan-penemuan yang bisa memanfaatkan minyak bekas menjadi salah satu yang bisa dikaryakan, dimanfaatkan begitu Pak. Untuk hal yang lain gitu ya. Jadi artinya bisa bermanfaat lagi ya gitu ya Pak ya. Itu rencana seperti itu. Dan juga mudah-mudahan dalam acara launching dan yang kebetulan kita akan melaksanakan HDI Hari Disabilitas Internasional yang kebetulan salah satu momen disabilitas yang sangat luar biasa semua yang semua dunia ini memperingati gitu loh Pak. Kebetulan juga itu ya mudah-mudahan kita minta dukungannya dan minta supportnya kepada Pak Norman, benar-benar yang sangat luar biasa nih, malam-malam masih bisa menyempatkan datang ke Indramayu. Banyak-banyak terima kasih nih. Beliau sponsor juga, alhamdulillah. Gitu loh. Nah, coba kita baru santai-santai ini, aduh, memang luar biasa lah pada malam ini. Wah, sangat luar biasa Pak Norman sama timnya. Bolehlah. Ya berarti targetnya apa nih ya Indramayu dulu saya baru berharap nanti setelah berjalan merambah ke daerah lain. Daerah lain. Insya Allah itu cepat untuk di beberapa daerah semua. Karena supportnya sangat positif Pak. Nama programnya apa ini Pak? Program pemberdayaan ekonomi disabilitas. Untuk minyak goreng. Minyak dan pada umumnya sembako Pak. Minyak. Karena nanti turunannya minyak curah itu banyak Pak. Tapi yang tetap menyangkut dalam bidang ketahanan pangan sembako. Jadi kita ini juga membantu program pemerintah tentang hal ketahanan pangan. Ya. Untuk persyaratannya, untuk disabilitas bisa ikut berdagang, syaratnya apa? Kalau untuk bagi yang belum memiliki modal, nanti kita kerjasama dengan perbankan Pak. Jadi persyaratan itu standar perbankan. Jadi di backup perbankan ya? Iya. Tapi tetap kita bantu Pak untuk manajemen, pemasaran dan lain sebagainya. Tetap kita support. Jadi intinya ibaratnya tinggal duduk manis sudah jadi pengusaha Pak. Amin. Ya, dan memang minyak goreng ini merupakan salah satu kebutuhan yang terus dibutuhkan ya dalam aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Ya, luar biasa nih sobat. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Yitno, Pak Yudi di Indramayu patut kita apresiasi dan kita support, kita dukung. Mudah-mudahan apa yang beliau rencanakan
bisa berjalan sesuai harapan kita semua. Amin. Sementara ini belum ya. Jadi Masih nanti ngecer. kita masih Ngecer langsung ya ke Iya, masyarakat. untuk web, untuk dan lain sebagainya kita memang udah kita pikirkan ke situ. Cuman dalam waktu dekat kita launching dulu. Tapi sudah kami siapkan untuk program yang seperti itu. Ya, jadi sementara langsung melayani masyarakat di beberapa titik yang strategis, belum menggunakan media online. Begitu. Dan ini sudah disampaikan ke pemerintah Kabupaten Indramayu? Alhamdulillah kita kemarin sudah mengirimkan surat atau mengirimkan salah satu program rencana di proposalnya. Mereka itu artinya pemerintah daerah ini open, silakan, dan mudah-mudahan saya berharap ya pada hari HDI disabilitas itu launching ini sangat apa ya, antusias pemerintah mensupport gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan di Hari Disabilitas Internasional ini sudah bisa kita launching, dan harapan kita diawali oleh pemerintah Kabupaten Indramayu untuk bisa mensupport hasil karya UMKM dari kelompok disabilitas yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Suprayitno, juga selaku Ketua Kudir Komunitas Usaha Disabilitas Luar Biasa. Untuk produknya sendiri itu apa sudah ada namanya di merek dagangin atau belum atau tidak? Kebetulan kita belum tanpa merek ya Pak ya. Tapi minyak itu jelas minyak CP10 Pak ya kita pakai ya. Artinya minyak itu tidak membeku gitu loh. Memang jadi jelas, dipakai ya, layak pakai. rumah tangga pada umumnya ya. Iya. Iya, iya. Seperti minyak dalam kemasan itu Pak, sama. Iya, iya. Yang nggak di warung cukup dipakai plastik aja Iya, gitu. kualitasnya sama, cuman Tidak ada merek ya. tidak Jadi ada kemasannya kemasan. plastik apa botol tuh? Kalau Bebas ya? Iya, Bebas. bebas. Nanti misalnya dia bawa botol sendiri dia Ya, sendiri. Ya, ya, dapat dipahami. Oke, baik. Sebelum diakhiri mungkin Pak Yitno bisa menyampaikan hal-hal untuk kawan-kawan disabilitas di tanah air. Ya, saya berharap dengan jumpanya saya pada malam ini dengan Pak Norman, mungkin teman-teman bisa lihat ya di programnya Pak Norman ini. Mari teman-teman kita bisa bergabung gitu loh. Saya berharap bukan Gajah Indramayu tapi juga di luar kabupaten lain Pak Norman. Selagi dia masih disabilitas dan ingin mandiri dan usaha. Oke, Pak Yudi mungkin ingin menyampaikan. Oke, buat teman-teman semuanya, harapan kami adalah mari kita maju bersama, mari kita support, jadikan kekurangan untuk lebih baik, lebih maju, dan semoga kita semua bisa menjalaninya lebih baik lagi. Amin. Tidak terasa sudah 30 menit perbincangan kita malam ini dengan Pak Yitno dan Pak Yudi. Sebelum kita tutup podcast ini, kita selesaikan tegukan terakhir kopi malam ini. Ya, Monggo. kita habiskan tegukan terakhir. Luar biasa. Baik, demikian obrolan malam kita hari ini di Kabupaten Indramayu bersama tokoh disabilitas luar biasa Bapak Suprayitno dan Pak Yudi. Sampai jumpa lagi dalam podcast Bang Norman berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.